Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Saya Pendeta Mestika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tema kita kisah dari segala kisah. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama kita via Zoom tentu saja Ibu Pendeta Linda Mismanto. Ibu, terima kasih kembali telah bersedia menjadi narasumber Ngulik Alkitab ya. Balik kasih ya. Sahabat YKB, Ibu Pendeta Linda Mismanto saat ini melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis pelayanan di GKI Manyar, Surabaya. Kita sungguh bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan di tahun 2022 ini bisa bersama Ibu Linda lagi untuk belajar Alkitab. Ya, sebagaimana biasa saya sampaikan dari sini, dari studio Ngulik Alkitab, bahwa Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci pada kita, dan kita juga melihat apa pesannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan dengan lebih baik dan tentu menjadi berkat bagi yang lain. Para sahabat, silakan jika ingin berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita memulai ulikan kita tentu saja seperti biasa, doa. Dan kali ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda, silakan Ibu. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Setiap saat Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan. Belajar dari berbagai pengalaman hidup kami, termasuk dari apa yang tertulis dalam kitab suci sebagai pengalaman iman anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami untuk melihat dengan jelas betapa Tuhan mengasihi kami dan mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11 dari studio. Silakan juga para sahabat menyimak atau juga memperhatikan kitab suci para sahabat sekalian. Dan Ibu Pendeta Linda juga dari Manyar melalui virtual. Kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11 saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itulah teks yang akan kita ulik pada kesempatan ini. Saya membuka ngulik ini dengan pertanyaan begini Bu. Teks kita kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11, Yesus terangkat ke surga. Tapi Ibu justru memberikan judul yang tampak prestisius begitu. Kisah dari segala kisah. Apa memang sedemikian penting Bu sampai harus dijuduli begitu? Ya, saya membayangkan begini. Apa yang ada di kepala atau hati murid-murid itu seperti satu genggam ini ya. Tapi apa yang Tuhan berikan itu tak terbatas, lebih daripada satu genggam. Jadi saya membayangkan kisah ini adalah dari segala kisah gitu ya. Jadi nanti apalagi kalau kita baca kisah para rasul, sebenarnya ada beberapa penafsir menyebut itu tidak tepat ya. Bukan tentang para rasul sebenarnya, tetapi tentang Roh Kudus. Tapi di satu sisi juga para rasul juga benar, karena sekarang rasul yang ada ini sudah berbeda. Jadi rasul yang edisi khusus ini yang sudah mengalami transformasi sehingga kisah mereka tidak sekedar kisah, tapi segala kisah gitu. Jadi ini sesuatu yang lebih besar daripada apa yang
selama ini mereka pikirkan atau yang dipikirkan oleh manusia. Jadi ya juga ada seperti itunya. Jadi ada sebuah perasaan bagaimana membaca seluruh kisah Rasul, juga dimulai dari kisah 1 ini sesuatu yang luar biasa, lebih daripada apa yang dipikirkan oleh murid-murid bahkan oleh manusia. Mungkin itu Tika yang membuat saya mengusulkan judul ini. Baik, jadi ini melampaui dari apa yang dipikirkan atau ekspektasi para murid, dan ini berbicara sesuatu yang akan mengubah arah mereka juga nantinya mungkin ya Bu ya. Betul. Baik, selanjutnya membuka penjelasan Ibu berikutnya ini. Saya ingin Ibu menjelaskan di mana peristiwa yang disebutkan teks kita ini terjadi dan mengapa sih Ibu harus di tempat itu begitu? Ya, ini menarik ya. Peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun. Sebenarnya tidak jauh dari Yerusalem, sebelah timur, karena itu ya tidak jauh, karena itu jarak yang diperbolehkan bagi orang Yahudi untuk berjalan pada hari Sabat. Jadi sangat dimungkinkan bahkan pada hari Sabat sekalipun. Hanya 900, kalau tepatnya sih 914 gitu ya, 900 meteran di sebelah timur Yerusalem. Nah, kalau Lukas menyebut bahwa ini penulis yang sama ya. Jadi kalau Kisah Rasul ditulis oleh Lukas, Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Lukas sendiri, Lukas 24 ayat 50 menyebutkan di akhir Injil itu bahwa Bukit Zaitun terletak di dekat Betania. Jadi Bukit Zaitun ini strategis dekat Betania, dekat Yerusalem. Itulah sebabnya pada zaman Yesus banyak para peziarah yang akan menuju Yerusalem atau kembali dari Yerusalem atau nanti akan kembali ke Yerusalem menjadikan Bukit Zaitun sebagai tempat peristirahatan sesaat. Ya, sesuai namanya Bukit Zaitun dipenuhi oleh pohon zaitun. Jadi sejuk, rindang, untuk istirahat sangat pas. Sayangnya pada saat Romawi menguasai Yerusalem pada tahun 70 Masehi, seluruh pohon itu dihancurkan. Mungkin mereka khawatir bahwa karena rindang atau rimbun, maka bisa menjadi tempat bersembunyi atau tempat yang berbahaya buat orang Romawi. Tapi ini menarik. Bukit Zaitun adalah bukit tertinggi di antara bukit-bukit yang mengelilingi kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu menarik ya, dia seperti lembah kalau dari Bukit Zaitun. Jadi bisa kelihatan di bawah gitu. Ini sangat sampai sekarang kalau kita ke sana kita akan melihat kota Yerusalem lebih rendah, Bukit Zaitun lebih tinggi, dan melihat pemandangan kota Yerusalem dari Bukit Zaitun sangat indah. Puncak Bukit Zaitun kurang lebih 90 meter. Nah, bukit ini terletak di bagian selatan dari rangkaian bukit yang menjadi perlindungan antara Yerusalem dan gurun Yudea yang memang panas ya di sebelah timur. Jadi sekali lagi bukit ini sering dikunjungi Yesus, juga para peziarah beristirahat sebelum dan setelah perjalanan dari Yerusalem. Khususnya kalau kita tahu perayaan Paskah Yahudi, biasanya Yerusalem menjadi jauh lebih padat sampai 3 kali. Sehingga mereka bahkan untuk beristirahat pun di kota Yerusalem sangat sulit. Maka mereka akan menyingkir ke Bukit Zaitun yang memang tidak jauh, dan di situ mereka bisa melepas lelah dan beristirahat. Demikian Tika tentang Bukit Zaitun. Baik, Tuhan kan bisa menunjukkan dirinya, Tuhan bisa terangkat dari mana aja begitu. Saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi ke Ibu gitu. Kenapa sih harus Bukit Zaitun? Apakah ada simbol atau makna khusus di balik pemilihan atau tempat Tuhan kenaikan ini terjadi di Bukit Zaitun? Ya, memang penulis Injil tidak menyebut, termasuk Lukas juga tidak menyebut ketika menuliskan Kisah Rasul ya. Tapi dari penjelasan tadi setidaknya kita memahami satu, bahwa Bukit Zaitun secara jarak, radius, posisi itu strategis gitu ya.
Tidak jauh dari Yerusalem. Bukankah terakhir Yesus meminta mereka untuk, bukankah pada terakhir murid-murid berkumpul di Yerusalem, dan nanti peristiwa Pentakosta juga terjadi di Yerusalem. Jadi murid-murid masih belum meninggalkan Yerusalem. Kalau mereka sebagian dari Galilea itu butuh 2 hari loh. Kalau sekitar 70-80 kilo, 90 kilo, yang kalau jalan kaki ya paling nggak 2 hari. Nah, mereka berada di Yerusalem, dan Bukit Zaitun adalah tempat yang strategis ketika bicara Yerusalem, juga Betania. Tapi bukan hanya itu, ada hal yang kedua. Bukit Zaitun memiliki arti tersendiri bagi orang Yahudi. Mengapa? Setidaknya ada 2 catatan dalam Perjanjian Lama. Misalnya, bolehkah Tika membantu membaca Yehezkiel 11 ayat 23? Saya bacakan Yehezkiel 11 ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Ya, jadi kemuliaan Tuhan dikatakan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung. Saya membayangkan begini, kita bisa membayangkan ini Yehezkiel yang melihat penglihatan. Dia tidak jauh dari nenek moyang sebelumnya yang membayangkan bahwa ketika mereka berada dalam perjalanan di padang gurun, kan kemuliaan Tuhan itu tampak melalui tiang awan, tiang api. Jadi kemuliaan Tuhan itu mereka bahasakan, mereka bisa bayangkan secara visual, ya, bisa dilihat. Lalu dikatakan, aku melihat kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota. Apa maksudnya? Dugaan kuat yang dimaksud adalah dari bait suci. Tengah-tengah kota, pusat kota Yerusalem itu mereka hayati sebagai bait suci, bait Allah. Lalu seolah-olah naik ke atas itu meninggalkan kota itu, lalu hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Jadi kemuliaan Tuhan meninggalkan kota Yerusalem, lalu berada di gunung sebelah timur kota. Gunung apa itu kalau bukan Bukit Zaitun? Ini dari Yehezkiel. Ini kan kita mengerti bahwa kitab Nabi ini menjadi materi yang juga diajarkan di sinagog, ya, di rumah ibadat mereka percakapkan sedemikian rupa. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang mereka hayati juga pada masa itu, termasuk murid-murid, tentang Bukit Zaitun. Seolah-olah apa yang terjadi di Bukit Zaitun dengan kenaikan Tuhan ini menggenapi apa yang disebut dalam Yehezkiel. Belum cukup di situ. Zakaria 14 ayat 4. Bolehkah Tika membantu membaca lagi? Kita semua membaca. Kitab Zakaria 14 ayat 4 dikatakan di sana, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Penyebutan nama Bukit Zaitun. Ya, jadi Allah di dalam pemahaman mereka, Allah itu akan bangkit mengadili bangsa-bangsa di lembah dan bukit di sekitar Yerusalem. Dan dikatakan bahwa Zakaria menyebut Bukit Zaitun. Dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, ya. Jadi penyebutan Bukit Zaitun sebagai tempat bahwa Allah akan menyatakan pengadilan ilahinya. Nah, ini rupanya diduga kuat menjadi keyakinan tentang pengadilan ilahi yang dalam penglihatan ini mendorong banyak orang Yahudi. Ini menarik, ya, senang memakamkan keluarganya. Praktek pemakaman orang Yahudi terjadi di lereng bukit dan di lembah Kidron, dekat dengan Bukit Zaitun. Mereka percaya orang yang mati yang dimakamkan di sana akan menjadi orang pertama yang diberkati Tuhan pada hari pengadilan, ya. Meskipun kita tidak menemukan apakah ini benar atau salah, namanya keyakinan, ya. Jadi mereka menghayati demikian. Jadi Bukit Zaitun punya tempat tersendiri dalam keyakinan iman orang Yahudi, dan bukan tidak mungkin murid-murid juga. Apalagi malaikat berkata dalam Kisah 1 ayat 11b tadi kita baca, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi mereka menghayati, oh berarti Yesus akan datang kembali seperti ini.
Jangan-jangan di tempat ini, itu yang sederhananya begitu. Ya, pendeknya, Bukit Zaitun menjadi tempat yang tepat bagi lokasi atau bagi tempat kenaikan Kristus, baik secara teknis karena dekat Yerusalem, berada di ketinggian, maupun secara simbolis atau makna, karena Bukit Zaitun memiliki tempat tersendiri dalam kepercayaan orang Yahudi. Demikian, Tika. Baik, kita akan melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih setia di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga narasumber kita Ibu Pendeta Linda Mismanto. Kita sedang mengulik Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tema kita kali ini kisah dari segala kisah. Mengapa demikian? Itu yang akan diuraikan oleh Ibu Linda sebagai narasumber kita. Mari kita lanjutkan menyimaknya. Saya mau kembali ke teks kita ya Bu. Saya mau baca satu ayat. Kisah Rasul 1 ayat 9 dikatakan di sana, sesudah ia, artinya Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini murid-murid dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saya membayangkan ya bahwa para murid ini mengalami satu peristiwa yang sangat istimewa, menyaksikan Tuhan terangkat di depan mata mereka. Walaupun pada sisi yang lain, saya juga membayangkan perasaan. Pasti banyak juga yang dipikirkan, ini terangkat menyaksikan suatu pengalaman istimewa, tapi pada saat yang sama, ini gimana ya gitu. Nah, apakah ada makna khusus mengapa para murid menyaksikan peristiwa ini? Ya. Ada dua hal yang kita bisa lihat dari pengalaman ini. Satu, tentu kita harus memahami pada masa itu kosmologi atau cara memandang dunia atau bumi pada masa itu tidak sama seperti sekarang ya. Kita tahu sekarang kita mengerti bumi itu bundar ya, bumi yang mengitari matahari ya. Jadi apa istilahnya heliosentris ya, yang menjadi pusat matahari bumi. Tapi kalau pada masa itu mereka mengertinya bumi ini datar. Jadi tadi kita bergurau seringkali kan kita bergurau mengatakan kelompok atau orang-orang yang berpikiran kuno, tidak maju, sempit itu sebagai penganut bumi datar gitu ya, atau masyarakat kelompok bumi datar gitu ya. Nggak enak sih ya, tapi yang ngerti itu tahu maksudnya apa. Dia atau mereka ini kuno, cara berpikiran sempit. Nah, itu tipikal orang kuno gitu ya. Jadi sebenarnya pada masa itu tidak ada yang salah dengan mereka, karena mereka penemuan ilmu pengetahuan sains tidak seperti sekarang. Jadi mereka tahunya bumi ini datar,
lalu di atas nih kubah, langit ini seperti kubah. Kubah itu seperti separuh lingkaran gitu ya. Jadi ujung-ujungnya laut kegelapan. Nah, sehingga ketika bicara naik itu ya mereka konsep surga di atas. Ya, surga. Sehingga wajar kalau dikatakan Yesus naik ke surga ya ke atas gitu ya. Cuman kalau kita sekarang mengerti sains, kita bertanya surga itu di mana? Apalagi kalau berguraunya gini, orang-orang yang sudah pergi ke bulan cari surga di atas langit nggak ketemu tuh. Jadi lalu berguraunya Tuhan nggak ada gitu. Ya emang bukan begitu ya. Jadi seolah-olah gini, kalau masyarakat pada masa itu kubah lalu di atas langit itu surga. Sederhananya mungkin begitu ya. Nah sekarang orang menerobos langit sampai ke planet lain, kok nggak ketemu? Ya nggak juga ya, memang seperti itu. Jadi kita perlu paham pada masa itu yang paling tepat memang Yesus naik ke surga ke atas di langit. Ya, mereka menatap ke langit, lalu Yesus menghilang itu sangat tepat. Tapi bukan hanya itu. Jangan pernah lupa, mereka hidup dalam pengalaman keagamaan dari masa lalu. Ya, jangan pernah lupa sebelumnya mereka tahu bagaimana Elia naik ke surga di atas kereta. Dan dikatakan ini percakapan ini sangat menarik ketika Elisa muridnya meminta separuh roh Elia diberikan kepadanya. Ya itu bahasa Elisa yang dicatat dalam Raja-Raja, bahasa yang disebut penulis Raja-Raja. Lalu Elia berkata apa? Kayaknya kita harus baca nih. Ya. Saya lagi dibantu baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai 15. Mungkin ayat 9b. Dari baik. 2 Raja-Raja 2. Baik. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Ya, betul. Baik, saya bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannyalah ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi di ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, ini menarik ya. Penulis Raja-Raja dan orang pada masa itu hanya mengerti, termasuk Elisa, roh Elia hinggap pada Elisa, gitu ya. Dan itu yang diminta Elisa dari Elia. Tapi kan kita tahu tidaklah seperti itu. Yang kita tahu mestinya roh Allah ya, roh kudus gitu ya, yang memenuhi Elia sekarang memenuhi Elisa. Tapi menarik ketika Elia mengatakan, "Jika kamu dapat melihat aku," dikatakan, "Jika kamu dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka apa yang kamu inginkan akan dikabulkan." Ya, jadi seolah gini. Ini seperti pengulangan kembali. Apa kalau bahasa sekarang deja vu gitu ya? Yeah. Pengulangan kembali pengalaman yang terjadi pada Elia dan Elisa, sekarang Yesus dan murid-murid. Jadi saya membayangkan kalau saya menjadi murid Yesus, wah kita barusan mengalami seperti yang dialami Elisa. Elisa bisa melihat Elia naik ke surga, dan kita bisa melihat guru kita naik ke surga, terangkat. Dan betul, tidak lama kemudian kan mereka menerima Roh Kudus. 10 hari ya, setelah kenaikan mereka menerima Roh Kudus. Jadi kenaikan Kristus ini sangat penting, artinya buat murid-murid
Selain kita bisa memaknai bahwa kenaikan Kristus menunjukkan karya Kristus telah paripurna ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Itu kan pengakuan iman kita, begitu pengakuan iman Rasul ya. Tapi buat murid-murid pada masa itu seperti memberikan peneguhan bahwa selama ini mereka tidak salah loh mengikut Yesus, dan mereka tidak perlu kecil hati atau merasa ini sudah the end, akhir dari segalanya. Kalau saya bayangkan kisah baru dimulai gitu ya, ini belum akhir. Karena mereka bisa melihat Yesus naik ke surga, mereka boleh dong berharap seperti Elisa, dan itu memang terjadi. Apa yang Yesus lakukan, mereka bisa lakukan. Ya, sahabat YKB, ingat, kita ingat ya bahwa bagaimana Petrus pun bisa membangkitkan orang mati. Sama seperti Yesus, menyembuhkan orang lumpuh, murid-murid Yesus mampu melakukannya. Jadi ini yang luar biasa dari pengalaman kenaikan Kristus bagi murid-murid pada masa itu. Demikian, Tika. Baik, sebelum Kristus naik, yang tadi saya baca di ayat 9 begitu ya, ada satu momen atau peristiwa yang menunjukkan para murid mengajukan permintaan pada Kristus. Saya baca ya, Bu. Di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ di Bukit Zaitun itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, pertanyaan saya ke Ibu, ya kita memang tadi sudah ke 9, tapi saya minta Ibu balik dulu ke ayat 6. Mengapa sih para murid ini mengajukan pertanyaan atau permintaan demikian? Apa maksudnya, Bu, pertanyaan itu? Apa mereka memang tahu Tuhan pasti naik nih? Ya. Kelihatannya belum tahu, Tika, karena yang tadi kita baca selanjutnya ya. Tapi ini menarik, pertanyaan ini menarik ya. Pertanyaan murid-murid ini menarik kalau kita mencoba berempati dengan mereka. Kita perlu tahu, kita perlu ingat bagaimana kerajaan Israel itu seperti apa pada masa Yesus. Dan seperti apa mereka sebelumnya. Kalau kita tahu kerajaan Israel itu mencapai 12 suku Israel itu di sekitar 1030-930 sebelum Masehi. Nah, mengalami kejayaannya di zaman Daud dan Salomo. Tapi setelah wafatnya Salomo pada tahun 931 sebelum Masehi, 10 suku di utara menolak keturunan Salomo. Anak Salomo, Rehabeam, menjadi raja. Dan itu sudah dikatakan Tuhan bahwa setelah Salomo wafat, kerajaannya akan terpecah. Tuhan mengatakan itu ya, pesan itu sudah disampaikan karena Salomo ternyata juga banyak mendukakan hati Tuhan dengan penyembahan ilah-ilah lain. Nah, akhirnya anak Salomo, Rehabeam, ditolak. Sebagai gantinya, mereka memilih Yerobeam yang bukan dari garis keturunan Daud. Bukan juga anak Salomo pasti ya, juga bukan dari anak saudara-saudara Salomo atau bukan dari keturunan Daud sebagai raja mereka. Nah, ini membuat akhirnya terjadi perpecahan di kerajaan Israel yang tadinya disebut kerajaan Israel yang kuat. 10 suku inilah yang dipimpin oleh Yerobeam yang menolak keturunan Daud menjadi raja. Kerajaan utara ini dikenal dengan nama kerajaan Israel, kemudian ya sering juga disebut dengan nama Efraim yang mengacu suku terbesar. Selama 60 tahun pertama, raja-raja Yehuda di selatan, jadi utara disebut Israel, selatan disebut Yehuda, berusaha mengembalikan otoritas mereka terhadap kerajaan utara. Jadi nggak terima nih, keturunan Salomo tidak terima, keturunan Daud tidak terima. Berusaha untuk menancapkan pengaruh mereka atas kerajaan utara. Sehingga terus terjadi perang saudara. Tapi kemudian selama 80 tahun berikutnya sudah tidak terjadi perang terbuka, karena mereka sekarang harus berjuang melawan musuh bersama mereka. Khususnya pada masa itu Damsyik. Nah, di kemudian hari, pada tahun 720 sebelum Masehi, Israel ditaklukkan oleh Asyur, di mana seluruh orang Israel dibuang. Lalu dikenal dengan istilah 10 suku hilang. Meskipun sebenarnya hanya 1/5 populasi yang benar-benar dipindahkan dari wilayah mereka selama 2 periode pengasingan. Nah, orang-orang Israel dibuang ke wilayah taklukan Asyur.
daerah-daerah lain, daerah atau jajahan Asyur yang lain. Sementara agar Israel tidak kosong, agar wilayah di kerajaan Israel tidak kosong, tidak berpenghuni, maka orang-orang dari daerah lain yang sudah ditaklukkan dipindahkan ke Israel. Ini taktik Asyur. Ini merupakan kebijakan politik kerajaan Asyur. Jadi mereka campur. Jadi ini kalau bisa dibayangkan ya, dari negara X dipindah ke Israel, dari Israel dipindahkan ke negara Y, negara Y dipindahkan ke X dipindahkan, campur. Itu tujuannya apa? Supaya perasaan mereka tidak menjadi kekuatan yang besar. Karena kan masing-masing terpecah-pecah toh. Jadi tetangganya bukan lagi sebangsanya, kira-kira satu kota tapi berbagai macam bangsa. Mereka susah menjalin upaya untuk memberontak, menyusun kekuatan kepada Asyur. Ini kebijakan politik Asyur. Rasa nasionalismenya nggak ada lagi. Kenapa? Iya, nasionalisme ada tapi tidak punya kekuatan. Tetangganya bukan sebangsa kok, diajak berontak, mungkin bahkan bicara pun agak sulit ya, karena berbeda bahasa ya, berbeda kebiasaan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kekalahan Israel dari Asyur ini membuat kerajaan ini seperti dilupakan. Samaria menjadi ibu kota kerajaan ini memang iya, tapi kota ini tidak lagi identik dengan Israel. Jadi orang-orang yang tinggal di dalamnya itu sudah campur, punya ilahnya masing-masing. Jadi kita bisa mengerti ya, orang Yahudi di kemudian hari setelah kembali dari pembuangan, orang Yehuda itu nggak pernah menerima orang Samaria sebagai saudara mereka. Bahkan mereka tidak diizinkan ikut membangun bait Allah di Yerusalem. Karena mereka merasa bahwa orang Samaria bukan lagi orang Yahudi, campur sudah. Itu yang terjadi pada masa itu. Nah, masih ada kelanjutannya. Pada masa penaklukan memang masih ada cukup banyak orang Israel melarikan diri ke selatan, yaitu ke Yerusalem, ke wilayah kerajaan Yehuda. Karena itu Raja Hizkia pada masa itu memperbesar membuat tembok baru, lalu merangkul mereka. Ya agak ada untungnya masih dirangkul ya. Sehingga akhirnya pada waktu itu kerajaan Yehuda terdiri dari teritori atau wilayah suku Yehuda, Simeon dan Benyamin, itu sekitar 8.900 km persegi. Ibu kotanya Yerusalem, masuk dalam teritori dari suku Benyamin. Kerajaan Yehuda ini yang di selatan bertahan hingga 150 tahun. Tapi kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda pun hancur diserbu oleh Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Penduduknya ditawan, diasingkan ke Babel. Masih ingat Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, yaitu di zaman itu bait suci di Yerusalem dihancurkan. Jadi kita bisa mengerti di tengah suasana di tengah pengalaman panjang masa lalu mereka hancur lebur, tercerai-berai, ditawan ke negeri asing, dicampur demikian, maka tidak heran kita bisa mengerti ada kerinduan pada murid-murid Yesus untuk kembalinya kejayaan kerajaan Israel. Maka pertanyaan itu muncul sangat wajar. Meskipun mungkin kita heran gini, lah sudah sama Yesus sudah sekian lama kok masih aja ngomong kayak gitu. Ya di situ sih memang kita bisa bilang iya juga ya. Tapi dari sisi pengalaman mereka dilahirkan dalam kondisi sebagai jajahan ya, penguasa Romawi itu panjang ya penguasanya ya. Seperti itu Tika. Masih ada kalau Yehuda, nanti kalau kita lihat. Baik, kita akan melanjutkan ulikan kita mengenai ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang memandu bincang ini, dan narasumber kita Ibu Pendeta Linda Mismanto yang terhubung sama kita via Zoom. Kita sedang mengulik Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Tema kali ini kisah dari segala kisah. Kita sudah berada di segmen terakhir, karena itu saya mau langsung bertanya kepada Ibu Linda, melanjutkan ulikan kita, meminta penjelasan Ibu Linda mengenai teks ini, Kisah Rasul 1 ayat 6-11 ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan di penghujung segmen kedua bahwa ada bukan sekadar dinamika ya, ada situasi yang memang memilukan yang dialami oleh Israel ini, baik di selatan, kerajaan utara yang beribu kota Samaria, maupun kerajaan selatan yang beribu kota Yerusalem. Kerajaan utara atau umum disebut Israel begitu ya, Samaria telah terlebih dahulu jatuh, ditaklukkan begitu, dan disebarkan kemana-mana gitu. Tadi saya katakan, nah, ketika Ibu menjelaskan bahwa mereka dipencar lalu dicampur aduk sehingga tidak ada lagi nasionalisme, siapa yang mau berjuang, semuanya campur aduk begitu. Kemudian Yehuda, Israel Selatan juga menyusul mengalami kejatuhan. Nah, bagaimana peristiwa ini terjadi, Bu, yang melatari tadi pertanyaan para murid di ayat 6, silakan. Ya, tadi itu kita baru melihat kerajaan Israel. Nah, Yehuda tidak kalah pedihnya ya. Jadi hampir 500 tahun kerajaan Babel berkuasa, mereka ditawan. Lalu kemudian jatuhnya kerajaan Babel digantikan Persia. Ini sedikit lebih baik dan tidak lama ya. Mereka kembali dari pembuangan itu sekitar berapa tahun kerajaan Persia, lalu digantikan kekaisaran Alexander Agung dari Makedonia. Itu menguasai, menaklukkan Yehuda. Kemudian masih muncul dinasti Ptolemeus ya, dan Seleucus. Ini Yunani, Makedonia juga pengaruh ya. Kemudian Romawi melalui kerajaan Hasmonia di Israel, supremasi Romawi menanamkan pengaruhnya. Juga Herodes sendiri ada di bawah kendali Romawi. Nah, jadi silih berganti, Babel, Persia, Yunani, Romawi, kira-kira seperti itu terjadi di tengah kerajaan Yehuda sampai hancurnya Bait Suci pada tahun 70 Masehi nanti. Tapi ini settingnya belum ya, belum seperti itu. Tapi intinya begini, dalam situasi seperti itu adalah sangat bisa dimengerti bagaimana orang-orang Israel, termasuk murid-murid Yesus, itu merindukan kerajaan ini dipulihkan, bahkan kembali menjadi besar. Sehingga muncullah perkataan, Tuhan, maukah engkau memulihkan pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel. Kira-kira demikian, settingnya seperti itu. Yang di kepala murid-murid seperti itu, Tika. Baik, saya membayangkan ya Bu, bahwa penaklukan yang dialami baik Israel Utara, Samaria, dan Israel Selatan, Yehuda, itu sungguh-sungguh merobek hati mereka gitu ya, menghancurkan sendi-sendi kehidupan mereka, menghancurkan jati diri mereka sebagai sebuah bangsa. Terbayang sebagai sebuah bangsa pilihan Tuhan, tiba-tiba dicabut dari akarnya, dipencarin ke seluruh penjuru bumi begitu ya. Terkoyak, terluka, dan mereka, saya juga tentu membayangkan para murid yang sedang berada di Bukit Zaitun bersama Tuhan yang mengajukan pertanyaan ini, mereka mengingat masa lalu begitu, dulu betapa jayanya mereka di masa Daud dan Salomo, mereka menaklukkan bangsa-bangsa, takut pada mereka di masa Salomo, Ratu Sheba datang dan lain-lain, dan saya pikir seperti kita juga, kita ingin kejayaan itu kembali. Nah, apa yang mereka lakukan di tengah-tengah kepedihan karena memang penindasan, dan pada masa Yesus ada Roma lagi menjajah di sana ya. Di tengah-tengah kepedihan itu, bagaimana mereka bisa bertahan, mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah bangsa di tengah kehancuran yang
telah terjadi dan masih sedang berlangsung, Bu. Ya, itulah sebabnya muncul apa yang disebut pengharapan mesianik. Ini yang membuat mereka tetap bertahan. Tadi pertanyaan Tika ya, apa yang membuat mereka bisa bertahan? Mereka masih punya pengharapan, yang disebut pengharapan akan datangnya Mesias, pengharapan mesianik. Jadi kita bisa mengerti murid-murid merindukan seperti umat Israel merindukan kembali kejayaan kerajaan Israel. Karena itu pada masa itu berkembang pengharapan akan datangnya Mesias. Nah, pengharapan mesianik ini mewujudkan kerinduan mereka akan pemulihan kerajaan Israel, yang bukan hanya di antara mereka, tapi yang mereka harapkan menjadi terkemuka di antara bangsa-bangsa. Sosok Mesias inilah yang mereka nantikan. Nah, ini pas ketika suatu saat, coba ya kita baca. Lukas, bolehkah Tika membaca, membantu kita untuk membaca dengan bersuara, Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 19. Baik, saya bacakan Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ini adalah saat Yesus membaca kitab Nabi Yesaya yang ada di rumah ibadat. Ya, itu biasa ya Yesus. Nah, tapi yang menarik, yang tidak biasa, bolehkah dilanjutkan di ayat 21 dan 22? Saya bacakan Lukas 4, 21, 22. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Ya, sampai sini ya. Sahabat YKB bisa membaca secara utuh ya. Tapi ini menarik begini. Jadi pada saat itu sebagaimana kebiasaannya Yesus membaca mengajar di rumah ibadat. Dia membaca kitab Nabi Yesaya dan itu biasa ya, oke gitu ya. Yang menarik Yesus justru menambahkan, pada hari ini genaplah nas ini pada saat kamu mendengarnya. Bisa dimengerti sampai di sini? Kalau kita menjadi salah satu orang yang hadir di rumah ibadat, berpikir menafsirkan apa kalau dari ucapan Yesus ini? Kan kita kepengen tahu, emang iya, Roh Tuhan ada padaku. Itu kan dalam Yesaya 61. Oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, dan selanjutnya ya, membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Sang Mesias. Visi mesianik lah di dalam Yesaya ya. Dan Yesus mengatakan hari ini genaplah apa yang terjadi, dan mereka takjub ya. Tapi ingat, lalu di ayat 22 itu setelah klimaks, mereka kagum atas kata-kata indah yang diucapkan tadi ayat 22 bagian akhir. Lalu mereka bilang, bukankah Ia ini anak Yusuf? Nah, sampai di sini mungkin kalau kita mau gali lebih dalam, ucapan itu maksudnya apa sih? Ya bisa saja, oh ya wajar mereka kagum karena heran kok anak Yusuf pintar gitu ya. Tapi bukan hanya itu. Kita perlu tahu pada masa itu berkembang selain pengharapan mesianik, mereka punya pemahaman begini. Yang namanya Mesias itu tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui bapak ibunya. Lalu tiba-tiba Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf bilang, pada hari ini genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Kira-kira apa yang terjadi dalam diri mereka? Kan sebuah konflik toh. Loh, bukannya Mesias tuh nggak ketahuan ya asal usulnya. Kalau di Jawa, Tika tahu kalau di Jawa ada bahasa yang disebut satrio piningit, mungkin gitu ya. Jadi tidak diketahui gitu ya asal usulnya. Jadi kayak misterius. Nah kita tahu, saya loh tetangganya, saya tahu dia waktu kecil. Kira-kira gitu. Jadi mereka di satu sisi tidak bisa membantah apa yang dikatakan Yesus penuh dengan kuasa, dan pekerjaan-pekerjaan Dia tidak
tidak bisa dianggap remeh. Apalagi apa yang dikatakan apa di sini dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan itu Yesus. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, itu juga Yesus. Dia menolong orang yang terbelenggu roh jahat, itu juga. Jadi karya Yesus membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu memang pas kalau dibilang Mesias, gitu ya. Tapi lah kok nggak cocok, kok apa ya istilahnya, kita kok tahu asal usulnya. Nah, ini menimbulkan konflik di antara mereka. Tapi sampai di sini paling nggak kita bisa tahu bahwa murid-murid itu menaruh harapan besar bahwa Yesuslah yang akan membawa mereka sebagai Mesias yang memulihkan kerajaan Israel. Jadi murid-murid tumbuh dalam pengharapan akan hadirnya Mesias. Lalu Yesus sendiri ketika mereka lihat, kok ya pas, ya, kok ya pas memberitakan tahun rahmat, kok iya, membebaskan tawanan, Yesus melakukannya. Apalagi seperti apa yang dikatakan Yesus, hari ini genaplah, itu mereka mengaminkan, kira-kira demikian ya Tika ya. Jadi kita bisa menemukan itu. Jadi ada sesuatu yang menarik dalam diri Yesus yang membuat murid-murid tidak salah kalau berharap seperti itu. Yesus adalah Mesias menurut kacamata mereka yang masih Mesias politis, orang Yahudi, kerajaan Israel. Seperti itu. Baik. Pengalaman masa lalu yang pahit dan sebelum kepahitan itu terjadi ada pengalaman yang sangat baik, yang sangat indah, kejayaan yang terjadi, tapi kemudian seperti kehidupan kita juga silih berganti, ada suka dan duka. Di tengah kepahitan itu para murid berharap. Saya juga yakin ini karena mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, karena wah ini dia nih, pasti ini orang nih, pasti bisa nih membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan, dia bisa berbela rasi, dia bisa apapun bisa, begitu kan, menggandakan roti dan ikan dan lain-lain. Karena itu mereka, saya bisa membayangkan bahwa ekspektasi mereka ini tidak berlebihan ketika menaruh pengharapan pada Yesus. Nah, selanjutnya nih yang mau saya tanyakan ke Ibu nih, itu kan dari pihak para murid. Tuhan sendiri gimana sih menanggapi pengharapan yang demikian? Kan pengharapan ini kan besar sekali, hebat sekali gitu. Apa Tuhan bilang, oh iya beres, kan aku Tuhan gitu. Kalau hari ini kamu mendengar nasi ini genap, ya amanlah semuanya. Baik, Tuhan sesimpel itu menjawabnya, Bu. Gimana? Ya. Memang di sini Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saya membayangkan jawaban Yesus itu tidak ingin mematahkan mereka, tapi Yesus kemudian memberikan visi yang jauh lebih besar. Ini yang lebih penting. Karena kemudian Yesus mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Banyak penafsir mengatakan kisah 1 ayat 8 ini bagaikan daftar isi dari seluruh kisah kesaksian dalam kitab Kisah Para Rasul. Mengapa? Kisah 2-7 menunjukkan bahwa kisah kesaksian itu terjadi di Yerusalem. Cocok ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pas. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 sampai pasal 7 memang mengisahkan kesaksian para rasul di Yerusalem. Lalu mulai Kisah 8 sampai ayat 12 cocok di seluruh Yudea dan Samaria. Dan ini menarik. Karena apa? Apa yang membuat mereka tersebar sampai ke Yudea dan Samaria? Disebut kematian Stefanus, lalu penganiayaan yang hebat. Itu membuat mereka meninggalkan Yerusalem. Saya mencoba berandai-andai, kalau misalnya tidak terjadi penganiayaan, apakah mereka akan tersebar ke Yudea? Mungkin ya. Tapi apakah mereka ke Samaria? Mungkin tidak. Karena mereka kan tidak bergaul dengan orang Samaria. Mungkin tidak. Mengapa mereka sekarang ke Samaria? Karena penganiayaan. Lah terus apa hubungannya? Kemungkinan di Samaria lah tempat yang aman buat mereka. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, berarti musuh-musuh Yesus yang para pemimpin agama mungkin tidak akan mencari mereka sampai ke Samaria, kira-kira gitu. Karena itu berarti menajiskan diri mereka ya. Jadi di situ, di tempat yang dianggap najis, tidak tahir, disitulah tempat yang aman. Dan kita melihat ada pengalaman Roh Kudus yang istimewa di Samaria, ya.
luar biasa. Di daerah yang dianggap sebelah mata, penduduknya dianggap sama dengan anjing. Mereka suka nyebutnya anjing lagi. Dan masih belum selesai. Di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini menarik. Kisah Para Rasul 13-26 menggenapi apa yang disebut sebagai ujung bumi. Kalau kita baca, coba kita lihat pasal terakhir, ayat terakhir dari Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 26. Mari kita lihat, Tika. Kita, sahabat YKB, bisa memeriksa Kisah Para Rasul pasal 28, ya. Pasal 28, ayat 30 sampai ayat 31. Bolehkah Tika membaca buat kita? Baik, Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31 saya baca. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di rumah yang disewanya sendiri, ini bukan Paulus kayak kita pindah rumah gitu ya. Ya, ini tawanan ya. Dia itu tawanan di Roma. Jadi dia datang ke Roma sebagai tahanan, sebagai tahanan. Dan oleh karena keistimewaan Paulus, maka penanggung jawab atas pemenjaraan Paulus memberikan izin Paulus tinggal menjalani tahanan rumah. Kalau kita bilang mungkin tahanan kota, karena tahanan kota atau tahanan rumah ya. Jadi dia hanya boleh berada di rumah, tidak bisa berkeliaran gitu ya. Tapi dia bisa menerima tamu. Jadi tidak berada di penjara yang gelap gitu ya, lalu dijaga bersama narapidana lain, tidak. Jadi dia berada di satu tempat, tapi dia tuh tahanan sebenarnya. Jadi tapi dia di Roma. Dalam surat Filipi dia menuliskan, justru karena pemenjaraanku, Injil tersebar sampai ke seluruh istana. Jadi pada masa itu kita perlu tahu, didukung juga oleh tulisan Yahudi yang lebih tua, ujung bumi pada masa itu adalah Roma. Yang mereka percaya atau mereka terima, akui sebagai ujung bumi Roma. Jadi Roma itu pusat kekuasaan ya pada masa itu, sehingga dianggap ujung bumi. Dan betul apa yang dikatakan pada saat Yesus naik ke surga digenapi di Kisah Para Rasul. Kisah dari segala kisah ini. Persis di ayat terakhir. Memang betul Paulus berada di Roma. Dan memang betul kesaksian tentang Kristus sampai ke ujung bumi. Seolah-olah menggenapi gema dari kitab Yesaya. Dikatakan sampai ke ujung-ujung bumi. Suaraku akan didengar. Nah, ini luar biasa ya. Jadi dari kerajaan Israel yang cuma berapa luas itu ya, sisinya Tuhan kembangkan melampaui batas-batas negara. Jadi bukan secara politis, tetapi kerajaan Allah itulah yang sedang terjadi. Kerajaan Allah seperti doa Bapa kami, di mana kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Jadi lebih besar daripada sekedar kerajaan Israel. Seperti itu, Tika. Baik, Ibu, kita sudah berada di penghujung ngulik Alkitab ini. Apa poin-poin khusus yang ingin Ibu tekankan kepada para pemirsa yang sedang bersama kita sekarang? Ya, baik. Ini menarik. Sahabat YKB, kita tahu bahwa Kisah Para Rasul mengajarkan betapa banyaknya murid-murid, bagaimana mereka belajar menundukkan diri dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tadi itu yang dari kerajaan Israel mereka bersedia letakkan untuk bicara kerajaan Allah. Jadi kita harus bersedia menundukkan diri dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang penting. Seperti murid-murid, bukan memaksakan diri dengan agenda dan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Misi Allah, bukan misi pribadi kita. Harusnya misi pribadi kita selaras dengan misi Allah. Dan kehendak Allah, misi Allah jauh lebih indah dan memberkati bukan hanya diri kita, tapi banyak orang. Dan murid-murid menyaksikan kan dalam sepanjang halaman Kisah Para Rasul, mereka akan melihat kisah itu, kalau saya bilang ini bukan kisah tentang para rasul, tapi kisah kasih Allah yang melampaui segala batasan.
entah itu suku, bangsa, dan apapun. Kita melihat bagaimana Petrus disuruh datang ke rumah Kornelius, Kisah Rasul 10. Dia mengatakan betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi, bagi kami untuk bergaul dengan orang bangsa lain, tapi karena Allah, semua itu hilang. Jadi kasih Allah, kisah kasih Allah yang melampaui segala batasan. Apapun batasan yang dibuat manusia, bahkan penderitaan. Nah, ini luar biasa ya. Bahkan Tuhan dapat memakai penganiayaan, penderitaan menjadi kesempatan bagi kisah kasih Allah. Kisah dari segala kisah itu. Kisah kasih Allah. Bukan sekedar kisah rasul, kisah para rasul, kisah tentang diri kita, tapi kisah kasih Allah sebagai kisah dari segala kisah. Baik, kiranya kisah kehidupan kita juga, baik dalam suka maupun duka, dalam embara hidup yang kita jalani di dunia ini, seperti yang barusan Ibu Pendeta Linda katakan, itu boleh menjadi kisah tentang betapa kasihnya Allah. Bahwa seluruh hidup kita boleh berbicara pada orang sampai ke ujung-ujung bumi. Setiap orang yang belum mendengar, bahkan sudah mendengar, diingatkan kembali bahwa kasih Allah itu hadir di tengah-tengah kita, menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasan yang diberikan dalam Mengulik Alkitab kali ini. Kiranya penjelasan Ibu menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang bersama kita. Kembali kasih, Tuhan berkati. Baik, sahabat, tuntas sudah jumpa kita dalam Mengulik kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel Bible Study untuk mendapatkan update konten-konten terbaru, dan tentu saja silakan di-share sebanyak mungkin agar orang lain juga bisa belajar mengenai kisah kebaikan dan kasih Allah dalam hidup kita. Kita akhiri ngulik ini dengan doa oleh Ibu Pendeta Linda. Silakan Ibu. Ya, baik. Ya Tuhan, apapun dalam hidup kami, asalkan Roh Kudus, Tuhan sendiri bekerja, berkarya, kami mau tunduk, kami mau taat. Agar kisah hidup kami menjadi kisah kasih Allah yang tanpa batas. Bukan hanya mengubah, memulihkan, memperbarui hidup kami setiap saat, tapi juga memberkati banyak orang. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka bersedia tunduk dalam misi Allah, maka Tuhan menjadikan kisah kasih Allah menjadi kisah dari segala kisah. Bukan tentang diri mereka, bukan tentang diri kami, tetapi tentang cinta Allah yang melampaui segala batas. Kami mampu melewati semuanya, asalkan Tuhan membimbing kami, bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.